Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula yu'maru bi ilan nar fa idza balagha sulusa tariqi iltafata wa idza balagha nisfa tariqi iltafata wa idza balagha sulusa tariqi iltafata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, inayah, maghfirahnya, pengampunannya kepada kita semua, yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, ihsan, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Alhamdulillah, martaban banun ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungkan, tetap terabadikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya, motivasi hidup dan kajian kehidupan kita telah membahas, menceritakan orang-orang yang bertakwa. Ceritanya orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun ila akhirih. Di sini kita, episode ini kita menelaah belajar di dalam kitab Durratun Nasihin. Disebutkan dalam hadis musnad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula yu'maru bihi ilan nar fa idza balagha sulusa tariqi iltafata wa idza balagha nisfa tariqi iltafata wa idza balagha sulusa tariqi iltafata fa yaqulu Allah ta'ala rudduhu summa yas'aluhu wa yaqulu lima iltafata fayaqulu ya rabbi lamma balaghtu sulusa tariqi tadhakkartu qaulaka wa rabbukal ghafuru turahmati faqultu la'allaka taghfiru li wa lamma balaghtu nisfa tariqi tadhakkartu qaulaka wa man yaghfiru dhunuba ila Allah faqultu la'allaka taghfiru li walamma balagtu sulusi tariqi tadhakkartu qaulaka qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fazdadtu tama'a fayaqulu Allah ta'ala idhab faqad afartu laka. Yang artinya, sesungguhnya ada seorang laki-laki waktu digiring menuju neraka atas perintah Allah, ia selalu menoleh ke belakang. Ketika mencapai sepertiga, setengah, dan 2/3 perjalanannya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau selalu menoleh ke belakang? Jawab laki-laki itu, wahai Tuhanku, ketika aku telah menempuh perjalanan sejauh sepertiga, aku ingat firman-Mu, wa rabbuka ghafurur rahmah, dan Tuhanmu maha pengampun dan pengasih. Berkatalah aku di dalam hati, seseorang yang berjalan sepertiga tadi, di dalam hatinya berkata, wa rabbuka ghafurur rahmah, mungkin engkau akan mengampuniku ketika aku menempuh jarak setengah. Aku ingat firman-Mu, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tiada orang yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Berkata aku dalam hatiku, orang yang berjalan sudah setengah dari perjalanan menuju neraka, mungkin engkau akan mengampuni dosaku, dan ketika sampai 2/3 perjalanan aku ingat firman-Mu,
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bertambah harapanku akan ampunanmu. Berfirman Allah, pergilah, engkau telah aku ampuni dosa-dosamu. Bagi seseorang yang berakal, hendaknya mau meminta ampun akan dosa-dosanya dan menangis karena takut kepada Allah, serta mengakui atas keteledorannya dengan harapan semoga Allah berkenan mengampuninya. Sebab Allah Maha penerima taubat dan tidak akan menolak taubat seseorang sehingga menjadi rugi. Jadi diceritakan di dalam hadis Musnad bahwa Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki yang digiring menuju neraka atas perintah Allah, seorang laki-laki tersebut berjalan sepertiga perjalanan, setengah seperjalanan, 2/3 perjalanan. Di pertiga perjalanan, seorang laki-laki tersebut di dalam hatinya berkata, wa rabbuka ghafurur rahim, dan Tuhanmu Maha Pengampun dan Penyayang. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu selalu menoleh ke belakang? Karena aku selalu berkata, wa rabbuka ghafurur rahim. Terus berjalan seorang laki-laki tersebut sampai di setengah perjalanan menuju neraka. Dia menoleh lagi ke belakang. Dia berkata dalam hatinya, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Tiada orang yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Ditanya lagi, kenapa kamu menoleh di setengah perjalanan? Di dalam hatiku berkata, gini ya Allah, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Tiada orang yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Allah. Lalu seorang laki-laki tersebut terus berjalan menuju neraka sampai 2/2 perjalanan, 2/3 perjalanan. Dia di dalam hatinya ingat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Di dalam hati seorang yang berjalan menuju neraka bertambahlah harapan-harapan di dalam hatinya atas ampunan-ampunan Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu menoleh lagi? Di hatiku berkata, saya berpikir, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Terus bertambahlah harapan akan ampunanku untuk atas ampunanmu. Lalu Allah berfirman, pergilah, engkau telah aku maafkan dosa-dosamu. Engkau telah aku ampuni dosa-dosamu. Artinya apa? Artinya Allah itu memang Maha Pemurah. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Padahal sudah ada seseorang laki-laki yang sudah berjalan menuju neraka. Namun seorang laki-laki yang menuju neraka 1/3, 2/3 berjalan di dalam hatinya berkata, Allah itu Maha Rahman. Di setengah perjalanan, Allah itu tiada yang memberikan siksa kecuali Allah. Di setengah perjalanan berkata dalam hatinya, ibadi, wahai hamba-hambaku, janganlah engkau berputus asa dari rahmatmu, dari rahmatnya Allah. Dengan seperti itu Allah tetap mengampuni, karena Allah luar biasa Maha Pengampun. Kita sebagai orang yang berakal hendaklah kita meminta ampun atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa yang lampau kita lalui mulai dari kecil, dilahirkan orang tua, sampai kita sekolah, sampai kita tingkat ke tingkat sekolah, tingkat ke tingkat pesantren, sampai akhirnya menikah, punya anak. Dosa-dosa yang lalu, kalau kita berakal, segeralah, monggo kita segeralah bertobat kepada Allah, segeralah meminta ampun kepada Allah, segeralah menangis karena Allah, segeralah menangis karena ridhonya Allah, karena menangis takut kepada Allah, takwa kepada Allah, serta mengakui atas keteledoran, serta mengakui atas perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan.
insya Allah dan yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah itu maha penerima taubat. Dan Allah itu tidak akan menolak taubatnya hambanya Allah. Allah tidak akan menolak taubatnya hamba manusianya Allah. Allah itu seperti itu. Maha pengampun luar biasa. Kita sebagai berakal, monggo kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, monggo hentikan di sini. Monggo kita tata hati kita tata perasaan kita tata pikiran kita untuk beribadah kepada Allah dengan takwa, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, apapun itu bentuknya. Berbakti kepada kedua orang tua, melayani dan mengabdi untuk orang tua kita yang telah melahirkan kita, luar biasa. Ketika kita beri karunia kekayaan, monggo sedekahkan, kita tasarufkan pada orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, santunan, anak yatim dan lain sebagainya. Monggo kita bersedekah di hari Jumat, kita masukkan 1.000, 2.000, 10.000 untuk omplong masjid, untuk pembangunan masjid. Monggo, insya Allah. Dan saya yakin Allah akan meridhai hidup kita dan Allah akan memberi kenikmatan yang luar biasa ketika kita mau beribadah kepada Allah, ketika kita mau bersedekah, ketika kita mau melayani, mengabdi pada kedua orang tua kita dengan santun yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan sopan santun yang baik. Monggo kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan terang untuk kita, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada hidup kita ini, mudah-mudahan Allah mendampingi kita, menunjukkan jalan kebenaran, menunjukkan jalan kebaktian, memberikan jalan kebajikan, menunjukkan jalan atas ridhonya Allah, dan kita diselamatkan dari perilaku-perilaku yang tidak baik, diselamatkan dari perilaku-perilaku maksiat, diselamatkan dari perilaku-perilaku perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan hukum Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.